Sampean menuntut di dalam Al-Quran harus ada nama keturunan Muhammad, Nabi Muhammad nyambung kepada Ismail. Anda bertanya seperti ini karena Anda sudah yakin sebenarnya di Al-Quran tidak ada. Ismail termasuk nenek moyangnya Yakub. Sejak kapan Ismail jadi nenek moyangnya Yakub? Aduh, berat. Ya, sesuai dengan janjinya kemarin, kita belum selesai nih Gus Wafi nih. Ya, silakan Gus. Gimana Ya, Gus Wafi. Macet-macet? Iya, kemarin macet-macet. Jadinya kita sekarang menunaikan janji kita yang tertunda kemarin tuh, sinyal macet-macet putus-putus. Ya, silakan. Silakan apa? Saya baru aja live dapat 2 detik. Oh, baru beberapa menit. Oke, baik gini. Gus Wafi, ketika saya membaca Injil, ketika saya membaca Taurat, ketika saya membaca Al-Quran, saya bandingkan, saya baca sampai habis selesai. Saya tidak mau katanya-katanya, Gus Wafi. Sekalipun pendeta-pendeta ngomong berbusa-busa, saya tidak mau kata-katanya. Saya baca langsung di dalam Bible itu tertulis apa. Sekalipun Ustadz ngomong berbusa-busa, saya nggak mau katanya-katanya. Saya baca langsung dalam Quran tertulis apa. Nah, saya dapati bahwasanya baik Al-Quran, baik Bible itu berfokus pada atau berinti pada keturunan Abraham yang dari garis Ishak. Makanya Tuhan mengadakan perjanjian. Makanya dalam Bible itu ada satu kata kunci. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Selalu begitu. Akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Terus gitu terus. Akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya nenek moyangmu. Nggak pernah di situ Allahnya Abraham, Ishak dan Ismail. Nggak pernah ada. Nah, ini menjadi sebenarnya ini menjadi satu kunci atau satu segel atau seal bahwasanya Tuhan itu berfirman atau mengadakan perjanjian keselamatannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Nah, lalu muncul nih agama Islam, agama dari Arab, bahwasanya Tuhan juga mengadakan perjanjian keselamatan bahwa Tuhan berfirman kepada keturunan Ismail. Walaupun di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan satupun keturunan Ismail. Begitu. Jadi saya minta nih Gus Wafi, temanya adalah begini, bahwasanya Tuhan itu, bahwa firman Tuhan atau keselamatan itu datang dari keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Begitu. Nah, sekarang umat Islam membawa-bawa sebuah ajaran yang isinya ini juga bukan Al-Quran bilang, katanya dari keturunan Ismail, tapi Al-Quran tidak menyebutkan demikian. Nah, saya minta kepada Ustadz Wafi nanti, tolong tunjukkan kepada saya satu nama keturunan Ismail yang dimention, yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya. Tolong sebutkan satu saja keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Karena keturunan Ismail itu terputus dalam pengertian Tuhan tidak berfirman kepada keturunan Ismail. Dia tidak berfirman kepada mereka, tetapi dia berfirman kepada keturunan Yakub, keturunan Ishak. Siapa keturunan Ishak? Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Ya kan? Lalu Yakub memperanakkan ke-12 suku Israel. Lalu Tuhan juga berfirman kepada keturunan Yakub itu. Dia berfirman kepada Musa. Dia membawa keturunan Yakub itu dari Mesir, keluar dari Mesir, dibawanya ke tanah perjanjian yang dulu disumpahkan kepada nenek moyang mereka. Ada di dalam Al-Quran. Saya tidak ketemu alasan kenapa ini Bani Israel dibawa dari Mesir ke Al-Quds. Kenapa? Kenapa tidak dibawa ke Yordan, ke mana namanya? Ke Uzbekistan. Kenapa Musa tidak membawa umat Israel ke Sumedang? Kenapa? Kenapa kok ke Al-Quds atau ke Israel? Kenapa? Karena dulu nenek moyangnya
diberikan sebuah janji bahwasanya tanah itu akan diberikan kepada mereka, dan nanti Tuhan akan membentuk umat yang baru, dan dari situ melalui umat Israel Tuhan akan menyelamatkan semua manusia, yaitu melalui perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Nah, sekarang muncul ajaran Islam dari Arab Saudi yang entah dari mana juntrungnya. Silakan Gus Wapi. Oke, itu temanya ya. Ya, silakan Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, dan teman-teman Kristen semuanya. Jadi begini, tema hari ini adalah keselamatan yang datang dari Abraham menuju keturunannya. Keturunan itu kan kalau dalam bahasa Arab itu naslu, min nasli Ismail wa Ishak. Apakah dari keturunan Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Lalu Mas Edis bertanya, ada nggak dari keturunan Nabi Ismail yang dicap menjadi nabi misalnya? Begini, seluruh para nabi, mau Ismail mau Ishak, ya, mau Ismail mau Ishak, tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, hanya penyebutan beberapa kali saja. Contoh Nabi Ismail itu disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Dengan kata Ismail, Al-Quran menyebutkannya itu sekitar 12 kali dalam 8 surat. 12 kali dalam 8 surat. Dan di sana Allah berkali-kali memuji Nabi Ismail. Contoh bahwa Nabi Ismail itu adalah abdun halim, hamba yang sabar. Kalau Nabi Ishak, Allah puji dengan abdun alim, hamba yang mengetahui. Nah, kedua-duanya adalah putra dari Abraham, tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Ismail adalah putra dari Abraham, dan Nabi Ishak adalah putra dari Abraham. Dan konsep di dalam Islam, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan mereka. Mereka semuanya nabi yang harus kita hormati, yang harus kita taati, dan harus kita imani. Ini perbedaan kita dengan Kristen, teman-teman. Kalau Kristen, ketika menyebutkan keturunan dari Nabi Ishak misalnya, lalu mereka langsung menframing Nabi Ismail seolah-olah Nabi Ismail itu begini dan begitu. Kalau Islam enggak pernah diajari seperti itu. Islam itu diajari menghormati semua nabi. Mau yang Ishak disebutkan keturunannya ataupun Ismail tidak, ya. Kita katakan tidak ada di dalam Al-Quran secara tegas mau keturunan Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ishak sama-sama nggak ada, sama-sama nggak lengkap. Nabi Ismail misalnya diterangkan di dalam Al-Quran beliau sebagai seorang rasul, seorang orang yang soleh. Nabi Ishak disebutkan keturunannya misalnya ya dari Nabi Yusuf. Kalau kita baca dalam surah Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Kemudian wa ali Yaqub. Ali Yaqub, bahwa Nabi Yusuf keturunan keluarga dari Yakub. Yakub adalah anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ishak banyak yang menjadi nabi. Lalu apakah dengan alasan seperti itu kita akan mendiskriminasikan Nabi Ismail? Enggak, Islam tidak pernah diajari seperti itu. Kita itu nu'minu kullahu. Kita beriman kepada semuanya, memuliakan semuanya. Semuanya punya keistimewaan masing-masing. Kalau sampai kita nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd dalam surah An-Nisa, kita beriman sebagian, enggak beriman kepada sebagian yang lain, maka dalam surah An-Nisa dikatakan ulaika humul kafiruna haqqo. Dia adalah sebenar-benarnya orang-orang kafir. Orang kafir adalah ciri-cirinya mendiskriminasikan satu sosok nabi, orang soleh. Ingat, kedua-duanya adalah putra Abraham. Al-Quran dan Bible sama-sama mengakui orang yang memberkati Abraham, dia akan diberkati. Orang yang melaknat atau mengejek atau menghina Abraham, dia akan diejek, akan dihina oleh Allah. Nah, kedua-duanya adalah anak dari Abraham. Maka kalau kita memuliakan Abraham, kita pula harus memuliakan anaknya dan keturunannya juga. Karena ingat, seorang kakek itu
paling sayang kepada cucu daripada anak. Rata-rata kakek itu lebih sayang kepada cucu daripada anak. Kalau kita menghina keturunan Nabi Ismail, wah keturunan Nabi Ismail gak ada yang menjadi nabi, keturunan Ishak banyak yang jadi nabi, apa gak menyakiti hati Nabi Ibrahim? Katanya yang memberkati Abraham adalah diberkati. Lalu membeda-bedakan, inilah ciri-ciri orang kafir di dalam Islam diterangkan. Dia beriman kepada sebagian, mengunggulkan sebagian, lalu merendahkan sebagian yang lain. Kalau kita enggak, kita mengunggulkan sebagian tanpa merendahkan yang lain. Kita menimani semuanya, bahwa semua adalah orang-orang soleh. Itu perbedaan Islam dengan Kristen, Mas Edis. Adakah keterangan kalau keturunannya nabi-nabi semua berarti keselamatan dari dia? Kan enggak gitu loh. Baik, saya tanggapi ya. Aduh, saya penasaran, saya belum terobati nih Gus. Begini Gus, tadi saya menanti-nanti nih, mana jawabannya ini? Siapa satu keturunan Ismail yang jadi nabi yang dimention namanya dalam Al-Quran? Tetapi Gus Wapi terdiam, ini malah lari kemana-mana. Jadi saya pikir kemarin setelah nandar berputar-putar, maka Wafi memberikan jawaban, tetapi ternyata sama saja. Begini loh Gus, begini Gus. Kita ini tidak membeda-bedakan, ya kan? Justru yang membeda-bedakan itu orang Islam. Katanya Muhammad itu sebagai penghulunya, penghulu para nabi, kepala para nabi. Aduh, justru orang Islam yang beda-bedakan Gus. Tidak ada seorang nabi di dalam Bible, di dalam Taurat, bahwa sampai air kencingnya saja diminum. Tidak ada. Tidak ada seorang nabi di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran yang sampai-sampai ludahnya itu jadi rebutan. Gak ada. Cuman Muhammad Gus, justru yang melebih-lebihkan itu adalah kaum muslimin wal muslimat. Nah, kita ini tidak membicarakan itu, kita ini membicarakan apa yang dikatakan oleh Bible dan apa yang dikatakan oleh Quran. Baik Al-Quran maupun Bible berbicara tentang bagaimana Tuhan berfirman kepada keturunan Abraham yang lewat garis keturunan Ishak. Abraham punya anak namanya Ishak dan Ismail. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah tidak pernah berfirman kepada keturunan Ismail. Coba sebutin satu saja nama keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Boro-boro Allah berfirman, disebutkan namanya pun tidak. Saya akan sebutkan kepada siapa Allah berfirman melalui keturunan Ishak. Allah berfirman kepada Yakub, betul. Yakub keturunan Ishak, betul. Lalu Yakub punya anak lagi namanya Yusuf, juga Allah berfirman kepada Yusuf. Nanti Allah kepada Musa, Allah berfirman lagi kepada Isa, Ilyasa, ya terus Sulaiman, Daud. Seluruh nabi-nabi di dalam Al-Quran itu berasal dari keturunan Ishak. Coba sebutin satu nabi dari keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tidak ada Gus. Makanya ini coba yuk kita tunjukkan kepada umat bahwa baik Al-Quran maupun Bible berbicara hal yang merujuk kepada keturunan Ishak. Lalu kenapa nih Islam membuat denom baru, membuat garis baru dari garis keturunan Ismail, namanya Muhammad. Walaupun di dalam Al-Quran gak pernah ada Muhammad itu keturunan Ismail. Karena Isa di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 berkata, Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan Taurat dan membawa kepadamu Injil dan akan menubuatkan akan datangnya Nabi setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Menurut surat As-Saff ayat yang ke-6. Nah, menurut surat Ibrahim ayat yang ke-4, tidak pernah Allah itu mengutus seorang nabi pun yang tidak berbahasa kaumnya. Nggak pernah. Lalu Islam membuat bahwa Ahmad itu katanya Muhammad. Waduh. Dan bahasanya adalah bahasa Arab. Tidak datang ke tengah-tengah Bani Israel, malah datang ke tengah-tengah orang Quraisy. Ini yang salah alamat siapa? Begitu Gus. Coba yuk Gus, silakan dijelaskan. Silakan Gus. Terima kasih.
Berat ini nampaknya teman-teman. Waduh. Silakan Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau saya Mas Edis berdiskusi itu 80% data, framingan itu sedikit aja. Jadi bukan 90% framingan, 10% datanya gitu loh. Kalau saya lebih baik diskusinya itu secara dewasa begini. Sampean menuntut di dalam Al-Quran harus ada nama keturunan Muhammad, Nabi Muhammad nyambung kepada Ismail. Anda bertanya seperti ini karena Anda sudah yakin sebenarnya di Al-Quran tidak ada. Nah, Nabi Muhammad ya, yang diutus oleh Allah mendapatkan kitab suci yang bernama Al-Quran dari awal sampai akhir, yang sampean pakai itu kan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang Anda pakai nih sampai detik ini, yang katanya Anda belajar 13 tahun, itu adalah ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kamu menggunakan ayat wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tapi kamu menolak Nabi Muhammad. Kan lucu. Kamu mengakui bahwa Allah pernah berfirman ke Nabi Yakub pakai Quran. Kamu mengakui Allah pernah berfirman kepada Nabi Ishak pakai Quran. Pakai Quran, pakai Quran. Qurannya adalah wahyu yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya kamu tolak, kan lucu, bro. Nabi Muhammad ketika mengatakan misalnya, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah memilih dari Bani Quraisy, yaitu Bani Hashim, dari orang Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan memilih aku, kata Nabi Muhammad, dari Bani Hashim. Hadis ini sahih menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Lalu Anda mengatakan harus tertulis dalam Quran. Oke, kita pakai standar yang sama ya. Kamu meminta harus tertulis dalam Quran Nabi Muhammad tertulis adalah keturunan Nabi Ismail. Sekarang saya tanya Mas Edis, kalau kita mau menggunakan standar yang sama teman-teman ya, dicatat ya. Saya yakin Mas Edis akan bisa jawab. Yesus itu kan tokoh penting yang dinarasikan keturunan Daud, anak Daud. Saya minta di perjanjian lama ada nggak keterangan keturunan Yesus dari Yesus sampai Abraham? Ada nggak? Kalau Daud, berarti dia nyambung ke Abraham. Kalau Daud, berarti nyambung ke Nabi Ishak. Sekarang saya tanya, di dalam perjanjian lama sebutkan satu ayat saja Yesus disebutkan keturunannya, diperkenalkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama bahwa dia adalah keturunan Abraham. Makanya nanti keselamatan datang dari bangsa Yahudi, karena Yesus ini dari bangsa Yahudi, keturunan Daud. Ada nggak? Kalau ada nih, saya akan loncat dari Monas. Kalau ada saya akan lancar dari Monas. Tunjukkan satu saja Nabi memperkenalkan hati Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, dilempar oleh batu oleh orang kafir, Nabi Muhammad sabar. Diceritakan oleh Allah bahwa dulu ada Nabi yang hampir disalib oleh kaumnya. Ketika Nabi Muhammad dilempar dengan kotoran, Allah menyampaikan cerita para Rasul terdahulu bahwa dahulu bukan hanya dilempar dengan kotoran, bahkan akan disalib untuk meneguhkan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan catatan sipil, bro. Begitu loh. Coba kalau sama-sama seperti itu tuntutannya, saya minta kepada Anda di dalam perjanjian lama sebutkan keturunan Yesus nyambung sampai Abraham. Ada enggak? Sampai Nabi Ishak. Kamu kan mintanya Ishak nih, yang paling keren. Sebutkan, kita dengarkan bersama-sama teman-teman.
Kalau ada satu ayat yang bisa disebutkan oleh Mas Edis, saya juga akan loncat dari Monas. Perjanjian lama. Ini pertanyaan bagus, saudara. Baik, pertanyaan bagus tapi berasal dari kesalahpahaman Gus Wapi ya akan tema ini. Baik, saya tanggapi Gus Wapi. Ya, jadi begini Gus Wapi. Nubuatan-nubuatan bahwasanya nanti dari garis keturunan Yakub, dari garis keturunan Abraham, itu akan datang seseorang yang akan menjadi raja memerintah untuk selama-lamanya, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tapi kan nggak disebutkan namanya siapa. Belum disebutkan namanya siapa. Contoh, saya akan bacakan nih. Ini ketika Yakub memberkati anak-anaknya ya. Ketika Yakub memberkati anak-anaknya, Yakub bilang begini. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Nih, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia, nah kata dia ini merujuk kepada sosok Mesias yang akan datang, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini nubuatan-nubuatan, tetapi poin kita bukan di situ Gus Wapi. Poin kita itu kita berbicara mengenai kenapa sih Al-Quran berhenti menceritakan anak keturunan Abraham dari garis Ismail. Kenapa Quran berhenti? Nggak ngomong lagi. Makanya dari tadi saya minta, tolong tunjukin, sebutkan satu saja nama anak Ismail yang dicatat dalam Al-Quran. Tidak ada Gus Wafi. Nggak ada. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, bagian-bagian inilah yang hilang dari Al-Quran. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, Allah berfirman kepada keturunan Ibrahim dari garis Ishak. Allah berfirman lagi kepada Yakub. Yakub punya anak nanti 12, lalu anak-anaknya itu menjadi suku bangsa besar di Mesir. Lalu ketika Fir'aun ya raja Mesir bertindak kejam kepada orang-orang Israel, anak-anak lelakinya dibantai semua dan lain sebagainya, lalu diutuslah Musa untuk membawa Bani Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seluruh bangsa-bangsa di muka bumi mendengar tentang nama Tuhan yang sangat besar itu. Bagaimana Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang besar, dibelahnya laut Teberau. Seluruh bangsa-bangsa mendengar dan mereka gemetar. Kenapa? Coba saya tanya sama Gus Wapi, kenapa Al-Quran tidak pernah membahas keturunan Ismail? Kenapa? Siapa keturunan Ismail dalam Quran? Gak ada. Karena memang Tuhan tidak pernah mengadakan perjanjian dengan mereka, dengan anak keturunan Ismail. Coba di mana? Adapun di dalam Al-Quran, Ibrahim pernah meminta, jadikanlah ya Allah rumah ini. Jadi Ibrahim dengan Ismail mendirikan Baitullah di situ dasar-dasarnya. Lalu doa Ibrahim itu dimintakan, jadikanlah keturunanku, mereka nanti akan datang di sini menjadi tawaf dan lain sebagainya. Tapi ketika saya baca Al-Quran dengan teliti dan jelas, ini tempat ini dibakah. Tempat Ibrahim dan Ismail mendirikan Baitullah itu lokasinya di Bakkah. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Iya. Makanya rumah Allah yang ada di Mekah kayak begini. Nih. Coba nih. Nih. Kebanjiran Gus. Dan Anda pasti tahu ya Gus ya. Anda pasti tahu bahwa rumah Allah yang di Mekah, yang aslinya di Bakkah lalu diedit jadi Mekah kayak begini, banjir. Kita bicara ini saja lah Gus. Kalau memang Tuhan sang pencipta itu ya, dia itu arsitek yang ulung, lebih daripada arsitek manapun, bagaimana mungkin rumahnya didirikan di tempat yang banjir-banjir begini terus? Pondok Indah saja rumahnya para artis, mungkin banjirnya 100 tahun satu kali. Nah ini rumahnya Allah. Begitu Gus Wapi. Makanya tolong nih Gus Wapi, fokus ke tema yuk. Saya minta dengan sangat,
Tolong kalau Gus Wapi boleh minta bantuan jin-jin ya, dan orang-orang dimanapun minta bantuan, tolong tunjuk satu saja keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Gak usah yang jadi nabi dah. Yang gak jadi nabi siapa? Satu saja, sebutkan namanya keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Saya tunggu, silakan. Silakan Gus. Merah ini mukanya dan. Ayo silakan Gus. Yuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Edis lari kemana ini ya? Dari bahas keturunan, sudah pertanyaan saya juga gak dijawab. Saya kan menggunakan standar yang sama, Mas Edis. Anda menuntut keturunan Nabi Ismail juga tercatat dalam Al-Quran. Nah, saya sudah mengatakan di awal, jadi baca Quran itu jangan separuh-separuh, Mas Edis. Saya sudah menyampaikan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ketika Allah menceritakan para rasul terdahulu kepada Nabi Muhammad, tujuannya bukan catatan sipil, bro. Bukan untuk menunjukkan keturunanmu, bukan. Tetapi ketika Allah menceritakan para rasul terdahulu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad ketika mendakwahkan tauhid, hanya mengesahkan Allah. Itu tujuan penulisan Al-Quran. Anda gak bisa menuntut sesuatu yang ada di dalam standar Kristen lalu dibawa ke standar Islam. Gak bisa. Al-Quran 30 juz itu firman Allah. 30 juz dari A sampai Z itu firman Allah, bro. Beda sama Bible. Bible itu bukan firman Tuhan. Bible ini ya, omongannya Paulus masuk, omongannya Lukas masuk, omongannya Yohanes masuk, omongannya semua orang ngomong masuk di dalam Bible. Kalau mau dibandingkan Al-Quran sama Bible, buang omongan orang, sisakan perkataan Bapak Allah saja, sisa 2 lembar kitab suci kamu, bro. Hilang semuanya itu. Lah, kamu membandingkan firman Allah dengan omongan orang yang ada di dalam Bible, bayangkan. Orang menjelaskan nasab Yesus dalam perjanjian baru. Tapi pertanyaan saya gak dijawab. Kalau memang Yesus adalah keturunan Daud, kalau memang Yesus adalah orang penting, kalau dialah sang penyelamat agama Anda, sebutkan ayat satu saja di dalam perjanjian lama yang menerangkan tentang keturunan Yesus nyambung sampai Ibrahim. Gak terjawab, saudara. Malah Mas Edis bahas nubuatan. Nubuatan sama keturunan beda, bro. Nubuatan, keturunan. Kan gak ada jawabannya. Sampai kalau mau pakai standar seperti itu, saya juga bisa, Mas Edis. Sebutkan satu saja ayat tentang Yesus, disebutkan keturunannya nyambung sampai Nabi Ishak. Nggak ada. Cari sampai Yesus turun 2 kali, sampai Dajjal keluar 2 kali, nggak ada, saudara. Lalu sampai bahas-bahas Ka'bah kebanjiran. Bayangkan, kok gak nyambung diskusi sama Mas Edis. Ka'bah kebanjiran dibawa-bawa gitu loh. Emangnya gak ada gereja yang kebanjiran? Banyak. Katanya gereja itu rumah Tuhan. Katanya Tuhan itu pernah hadir di dunia. Apa efeknya dia hadir di dunia? Nih, gereja di Malaka NTT terendam banjir. Perayaan Paskah. Ketika perayaan katanya Tuhannya itu hadir, kebanjiran, gak jadi perayaan Paskahnya. Bayangkan. Kita mau diskusi seperti ini, Mas Edis, mau nunjukin gambar-gambar kebanjiran seperti ini, kan gak dewasa sama sekali, Mas Edis, gitu loh. Curah hujan tinggi, gereja dan sejumlah rumah warga, mana katanya Tuhan bisa hadir ke dunia. Katanya Tuhan kamu bisa hadir ke dunia, keren, bisa jadi manusia. Mana ketika gereja semuanya kebanjiran, gak ada tuh yang nongol. Kan begini kan cara diskusinya sampean kan. Jadi jangan menuntut sesuatu standar sesuai dengan kemauan pribadi. Kalau saya menuntut seperti itu juga, perjanjian lama sebutkan keturunan Yesus nyambung sampai Ishak, nggak ada. Berarti keselamatan Kristen, kalau menggunakan dalilnya Mas Edis, keselamatan Kristen ada di tangan Nabi Ishak, bukan Yesus, kan gitu berarti. Bukan Yesus. Atau saya kasih satu pertanyaan lagi, kan tidak dijawab kan yang pertama kan ya. Di Al-Quran gak ada, Mas Edis. Gak usah maksa
Kalau ketika sampai maksa, saya bisa maksa seperti itu. Atau gini saja sudah, gak usah susah-susah, karena gak ada itu ayatnya. Sama-sama gak ada di kitab Anda. Karena kitab Anda itu campuran, perkataan orang semuanya masuk di sana. Saya nanya, ayahnya Paulus siapa di dalam Bible? Sebutkan ayatnya. Satu aja ayat. Ayahnya Paulus siapa? Nggak ada. Padahal tulisan Paulus itu mendominasi di dalam perjanjian baru. Tulisannya lebih banyak daripada perkataan Yesus, bayangkan. Tulisannya Paulus lebih banyak daripada perkataan Yohanes, Yesus, dan lain sebagainya. Siapa nama ayahnya? Pengen tahu saya. Mudyar. Nggak akan bisa dijawab itu. Baik, kita jawab ya teman-teman ya. Kita jawab poin-poinnya. Ya, ini begini Gus Wapi ya. Sebenarnya seseorang itu mempertanyakan sesuatu harus punya dasar dan punya maksud. Ketika Anda mempertanyakan siapa ayah Paulus, dasar dan maksudnya itu apa? Emangnya kekristenan itu soal bapaknya Paulus? Enggak, kekristenan itu soal Yesus, keselamatan yang datang dibawa oleh Yesus. Bukan soal bapaknya Paulus. Coba lah, kalau membawa suatu pertanyaan subat, itu harus ada motivasinya, harus ada dasar-dasarnya. Loh, kalau kita mau pakai standar yang sama, di dalam Al-Quran gak ada bapaknya Muhammad itu siapa? Apakah ada disebutkan siapa nama bapak Muhammad dalam Al-Quran? Gak ada. Terus kamu bilang, tulisan-tulisan Paulus banyak. Loh, di dalam agama Islam, tulisan-tulisan ulama lebih tebal daripada Al-Quran. Lebih tebal daripada Al-Quran. Bahkan saya bisa jamin, seorang Gus Wafi ketika saya tanya tentang agama Islam, Al-Quran tidak akan dipakai. Yang dipakai adalah kitab karangan ulama. Jadi jangan munafik. Ketika kami membicarakan tentang Kristen, kami kutip dari surat Rasul Paulus, kami kutip dari ini, kami kutip dari situ. Ada di dalam Bible. Ketika orang Islam ditanya agama Islam, yang dikutip bukan Al-Quran, yang dikutip adalah kitab karangan ulama. Tapi masih malu-malu kucing, kitab karangan ulamanya nggak digabungin dengan Al-Quran, tapi dikutip-kutip terus. Jangan begitu, Gus. Nah, kita sekarang kembali ke tema nih, Gus. Gini loh. Tadi pertanyaanmu, mana dalam perjanjian lama silsilah Yesus? Loh, belum lahir kok ditanya silsilahnya. Ini pertanyaan macam apa ini? Tunjukkan silsilah Gus Wafi tahun 1700. Gimana caranya? Ya nggak mungkin ada. Gimana sih? Masa Gus Wapi yang lahir tahun 1900 sekian disuruh menunjukkan silsilahnya? Mana silsilah Gus Wapi tahun 1700? Ya mana mungkin ada. Seperti tidak mungkin ada silsilah Yesus di perjanjian lama, orang belum lahir gimana? Tapi nubuatan tentang akan datangnya nanti seseorang yang akan memerintah ada. Nah, maksudnya gini loh Gus, kita fokus nih ke tema nih, kita kan jadi lari kemana-mana. Gini loh Gus, kenapa saya mempertanyakan siapa keturunan Ismail di dalam Al-Quran? Kok bisa saya mempertanyakan itu? Karena memang nggak ada yang jadi nabi. Nggak ada yang jadi nabi, Gus. Kalau ada yang jadi nabi, pasti Al-Quran mencatat. Seperti katamu tadi, ya kan? Allah menceritakan begini supaya apa? Supaya menguatkan Muhammad. Bahwasanya nabi-nabi terdahulu pun ketika memberitakan tauhid, mereka mendapatkan cerca, maki, bahkan ancaman. Duh, coba tunjukin. Siapa keturunan Ismail yang jadi nabi yang diceritakan kepada Muhammad? Ya Muhammad, bahwasanya dulu nenek moyangmu memberitakan tauhid, lalu mereka begini. Di mana? Ada nggak? Kagak ada, Gus. Makanya tidak ada dalam Al-Quran itu ya Bani Ismail. Nggak ada. Selalu dalam Al-Quran tuh ya Bani Israel, ya Bani Israel. Ya nggak ada. Ya Bani Bani apa? Nggak ada, hanya Bani Israel saja. Karena memang Tuhan berfirman kepada keturunan Yakub, keturunan Ishak. Makanya ada satu kalimat di dalam Bible itu, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Selalu begitu itu.
Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada. Akulah Allahnya Ismail. Nggak ada. Gitu loh Gus. Nah makanya itu tadi alasan saya bertanya kepada kamu itu karena ada dasarnya. Jangan lari kemana-mana. Anda bilang di dalam ini omongan Paulus masuk, omongan lu dalam Quran juga omongan orang masuk. Di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan sesungguhnya temanmu itu orang gila. Itu kan omongan orang dimasukin dalam Quran. Fokuslah. Jangan bahas kemana-mana. Jangan bahas ini. Fokus dulu. Yuk gini. Coba saya tanya sama kamu Gus. Ini pertanyaan penting nih. Kenapa Allah di dalam Al-Quran hanya berfirman kepada keturunan Ishak? Kalau memang Allah pernah berfirman kepada keturunan Ismail, sebutkan satu saja namanya. Satu orang. Keturunan Ismail yang Allah berfirman kepadanya. Ayo, ayatnya tunjukkan. Silakan. Saya mau tahu namanya. Apakah namanya Udin, Jono, siapa? Silakan. Langsung berat nih. Ya, ini kan gak dijawab kan ya. Mas Edis mengatakan, kenapa di dalam PL tidak disebutkan? Kan dia belum lahir. Loh, bro, itu justru menunjukkan bahwa para nabi terdahulu tidak pernah mengenalkan orang yang namanya Yesus. Itu karangan Anda itu dia Tuhan. Kalau memang dia akan ada nanti sebagai Tuhan ke dunia, minimal Musa dan Abraham dan Ishak dan Yakub mengabarkan akan kedatangannya. Minimal mengabarkan akan kedatangannya. Ternyata apa? Nggak ada. Kalau Anda menuntut misalnya, Anda menuntut di dalam Al-Quran harus ada keturunan Nabi Ismail. Di Al-Quran, saya kan sudah mengatakan dari awal, Al-Quran itu bukan catatan sipil, bro. Lalu Anda mengatakan, ya tapi kamu ternyata pakai kitab ulama. Kitab ulama itu lebih tebel. Seharusnya kamu mikir begini, kalau kitab ulama itu tidak menjadi ayat suci, bro. Dan yang menyuruh kita ikut ulama itu Allah. Ayatnya ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ke ulama kalau kamu nggak tahu. Ayatnya ada, validasinya ada dari Allah. Sekarang saya tanya, kalau di kitab Anda perkataan orang lain itu jadi kitab suci, bayangkan. Perkataan Yohanes jadi kitab suci, perkataan Matius jadi kitab suci, perkataan Markus jadi kitab suci, perkataan Lukas jadi kitab suci, perkataan Paulus saja yang nggak pernah ngaji sama Yesus, nggak pernah belajar kepada Yesus, jadi kitab suci. Kan lucu. Validasinya ada nggak dari Yesus? Ikutilah tulisan Yohanes kalau kamu tidak tahu. Nggak ada. Ikutilah tulisan Markus kalau kamu nggak tahu. Nggak ada. Ikutilah tulisan Paulus kalau kamu ingin jadi orang yang hebat. Nggak ada. Tapi kalau Allah ada di dalam Quran, ikutilah para ulama kalau kamu tidak tahu. Ada ayatnya. Begitu loh. Jadi kalau kamu memaksakan catatan sipil yang Anda minta di dalam Al-Quran memang tidak ada. Lalu kenapa kok disebutkan? Keturunan Nabi Ishak disebutkan, sebagian ya, gak lengkap ya. Tapi keturunan Nabi Ismail tidak disebutkan. Lah, kepentingannya apa kemudian? Apakah kemudian ketika keturunan Nabi Ishak itu disebutkan, Nabi Ismail tidak disebutkan, ada ketidakseimbangan antara keduanya? Tidak. Kedua-duanya adalah putra dari Nabi Ibrahim. Allah menyampaikan dalam Al-Quran begini, bro. Ini ya, kesamaan Ishak dan Ismail. Ini kesamaan Ishak dan Ismail yang ada dalam Al-Quran yang berbeda dengan Anda. Nih ya. Apa kesamaannya? Nih, kita baca. Am kuntum syuhada a'idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat mati akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Ketika Nabi Yakub hendak mati, dia berkata kepada anak-anaknya, siapa yang akan kalian sembah? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai Yakub dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Esa, dan kami berserah diri kepada Allah.
Kesamaan Ismail dan Ishak dalam Al-Quran menyembah Tuhan yang esa, saudara. Tidak menyembah Tuhan yang Tritunggal, Dwi Tunggal, dan Tridwi yang lain. Inilah ajaran Islam. Begitu loh. Mau Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, semuanya Ismail dan Ishak disebutkan ilahan wahida, menyembah hanya Tuhan yang esa. Gak ada istilah Tritunggal, anak Roh Kudus, anak Allah, ponakan Allah, apalagi tetangga Allah. Gak ada istilahnya dalam Islam itu. Gak ada. Apalagi paman Allah, nggak ada. Semuanya ilahan wahida. Itu intinya dalam Al-Quran. Kamu membahas sibuk-sibuk bahas keturunan, ya. Nabi Muhammad yang jelas-jelas dalam hadis sahih mengatakan innallaha astafa Nabi Muhammad min nasli Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Anda tidak terima. Hadis dipakai sama umat Islam. Kalau sama-sama seperti itu, kamu nggak mau sama hadis, kamu nggak mau sama perkataan ulama, bro, ya. Kamu gak mau sama hadis, gak mau sama perkataan ulama. Sekarang saya minta ayat khusus Bapak Allah menerangkan Yesus keturunan Abraham. Mana? Ayat khusus Bapak Allah, bukan perkataan Lukas dan yang lainnya. Coba. Sudah mulai panas dia, saudara-saudara. Ayo. Wah. Datang di kebenaran, sudah saudara. berapi-api ini, saudara-saudara. Baik, kita hadapi ya. Ya, jadi begini Gus Wafi ya. Ini kita sudah melebar kemana-mana ini. Tadi saya sudah minta sebutkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi, yang Allah berfirman kepadanya, memble, saudara-saudara, gak ketemu. Gus, kenapa saya minta itu? Karena Al-Quran selalu saja berfirman kepada keturunan Ishak. Nah, lalu Gustavo tadi mengungkap satu ayat, bahwa Yakub tatkala meninggalnya bertanya, siapa nanti yang kamu sembah sepeninggalku? Lalu anak-anaknya berkata, bahwa saya akan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu. Nah, di situ termasuk Ismail. Ismail termasuk nenek moyangnya Yakub. Sejak kapan Ismail jadi nenek moyangnya Yakub? Aduh, berat. Jadi memang kalau kita baca Al-Quran, memang narasinya itu memang Ibrahim ini punya anak. Anaknya adalah Ismail. Kemudian Ismail ini punya adik, punya anak lagi, namanya Yakub. Ya kan? Nah, makanya nggak tahu ini siapa sebenarnya bapaknya Yakub ini. Apakah Ismail, apakah Ishak? Jadi dua bapaknya. Makanya Ismail termasuk nenek moyang Yakub.